Ketemu lagi di Hot Room. Pak Kennedy, masih penasaran ini. Kan BNN itu kan sudah banyak data. Bisa dikira-kira nggak ini asalnya apakah dari Thailand atau dari Irak atau dari mana? Atau dari mana? Eropa atau gimana? Baik Pak Bang Hotman. Jadi kalau kita tahu spesifik barang ini adalah kokain. Ya. Di mana kokain ini yang selama ini beredar atau kami pelajari dari BNN, adanya itu sekitar di daerah Amerika, benua Amerika Selatan. Ya. Jadi Amerika Latin. Ya. Itu asal-usul dari kokain. Ya. Nah, kokain ini pasar di Indonesia itu sangat kecil sekali. Karena? Karena barang jarang, Ya. mahal juga, dan Indonesia trennya sekarang ini es atau sabu. Apa benar bahwa kokain ini, menurut teman-teman saya ya, katanya itu bagus untuk stamina laki-laki, benar nggak Pak? Itu sesuatu yang abstrak saja mungkin halusinasi saja, Ya. karena efek dari kokain ini halusinogen Ya. dan adiktif, dia akan kecanduan. Nah mungkin itu aja Bang Hotman, jangan terpengaruh itu. Nah saya kembali lagi. Ya. Untuk yang ditemukan di sini, yang tanggal 8 kemarin oleh TNI AL, saya pun heran, apakah ini pasar di Indonesia atau laluan saja? Ya. Yang kita tahu selama ini sudah kita pelajari, untuk kokain ini, banyaknya dipasarkan di Australia. Ya. Itu. Karena kita juga dekat dengan Pulau Christmas mungkin di sana Ya. gitu ya. Tapi ini baru dugaan dari BNN Pak. Kalau begitu, kita lihat dulu grafis berikut ini. Ini data dari BNN juga tentang kasus penangkapan ya. Sumut kampung saya terbanyak 7.353 kasus. Ini benar nggak sih Pak? Ya, masa malah di Sumut yang paling banyak? Boleh tahu Pak? Nanti saya tanya deh Pak. Terus berikutnya Lampung. Malah di Aceh paling kecil. Padahal di Sita kan paling banyak ditanam. Jenisnya sabu paling banyak. Coba kita lihat. Kalau kokain yang mana ya? Ada kokain tapi cuma 10 kasus. Pertanyaannya Pak. Kenapa Sumut? Itu dulu. Kenapa Sumatera Utara paling banyak? Ini pencemaran nama baik kampung saya, Pak. Ini asal-usul Jabang dari sana. Ya. Jadi memang di sana di Sumut memang paling banyak Pak. Mungkin Daerah mana Sumut itu? Bisa nggak? Kota mana? Medan? Sumut seluruhnya Pak. Kita tahu 2021 juga di satu universitas pernah kita gerebek juga oleh Ya. BNP itu di sana di universitas di salah satu di Sumut itu. Bahkan di universitas? Ya. Ya. Tahun kemarin itu. Ya. Dan di sana yang banyak sebetulnya di Sumut itu menggunakan ganja Pak. Ganja sama sabu itu. Perbandingan harga kokain sama ganja gimana perbandingan harganya? Nah ini tentu pasaran gelap ini Pak Ya. Bang Hotman. Jadi antara sabu itu yang paling murah memang di daerah Abang itu. Di sana itu cuma 1 gram bisa sampai di bawah 1 juta, bisa 800, bisa 900. Ya. Sedangkan di Jakarta 1,5 juta per gram loh Pak. Untuk kokain ini antara 5 juta sampai dengan 7 juta harga gelap tentunya ini Bang. Oh begitu. Nah jadi kokain lebih mahal ya mungkin karena jauh dari negara jauh, terus transportasinya dan sebagainya, atau barang ini susah. Saya pun heran, kok bisa ditemukan yang sangat signifikan 179 kilo yang ada terapung diamankan oleh TNI AL ini Mbak. Nah. Oke, kita lihat dulu infografis berikut ini mengenai jalur masuknya narkoba ke Indonesia. Kita lihat lagi nih, lewat laut ya. Oke deh, ini jalur penyeludupan narkoba yang pernah ditemukan 2017 lewat laut di Anyer ya. Di Anyer, terus yang besar-besarnya aja ini di Batam ya, Taiwan, semua pelakunya asing. Kemudian 2018 juga di Kepri, juga Taiwan ya. 1,8 ton sabu. Kemudian 2019 perairan Tanjung Pinggir, juga Malaysia ya. Wah ini hebat nih TNI Angkatan Laut menemukan lagi nih ya. Kemudian 2020 Aceh Timur, Malaysia juga ya. 81 kg sabu.
Kemudian 2021 juga Aceh Timur. Sesudah ini masih ada tangkapan baru nggak? Belum ada? Ada. Apa itu? Sabu, Pak. Di mana? Di Aceh, Pak. Jadi mohon maaf Pak Bag, memang ini banyak transaksi di daerah Selat Philip. Ya. Mana dari Laut Andaman sampai ke Riau, Ya. sampai ke Sumut juga itu. Ya. Ya. Jadi menurut UNODC bahwa penyelundupan narkotik 85% yang aman menggunakan jalur laut. Ya. Apa yang disampaikan Pak Wakasal memang benar sekali. Dengan modus operandi ship to ship antara kapal besar dengan kapal kecil yang sudah jemput dari Indonesia. Ya. Atau lempar barang, diberi titik koordinat di situ. Sehingga kapal yang dari luar negeri berlalu dari dalam jemput. Nah, itu modus yang digunakan oleh mereka. Dan tangkapan-tangkapan yang besar di daerah Aceh sama Riau dan Sumut. Ya. Jadi 3 provinsi ini yang memang sangat signifikan. Riau, Aceh, Sumut. Wah, Pak Anton, ini melalui jalur laut ini apakah modus baru atau bagaimana? Ya. Dan sejak kapan ini mulai ada modus cara penyelundupan seperti ini? Sebenarnya tren melalui laut Ya. itu meningkat tajam di era pandemi. Di era pandemi. Di era pandemi. Tapi tangkapan di pandemi jarang. Jauh lebih tinggi. Oh, jauh lebih tinggi gitu. Jadi kenapa di era pandemi ini meningkat? Ya. Karena ada banyak lockdown melalui jalur udara. Oke. Itu satu. Ya. Kedua, laut ini karena kita pandemi pada awal-awal terutama tahun 2020, ini kan banyak negara-negara itu fokus pada penanganan pandemi. Ya. Sehingga patroli di laut itu berkurang. Patroli di laut berkurang selama pandemi. Gitu. Pada awal. Kepada pada awal pandemi ya. Angkatan Laut. Iya, Ya. jadi pada awal pandemi itu ada pengurangan intensitas patroli karena fokus negara untuk pemulihan pandemi. Lalu tadi seperti yang disebutkan oleh Irjen Kennedy, ketika kita bicara kenapa laut itu menjadi primadona, Ya. sekitar ada 500 juta kontainer setiap tahun yang melintas di laut. Oke. Kalau berdasarkan data PBB itu hanya sekitar 2% yang diawasi. Jadi sisanya itu tidak diawasi. Jadi menurut perkiraan Anda banyak penyelundupan narkoba ini yang berhasil? Yang berhasil gitu. Jadi yang terungkap itu kan yang apes. Yang apes? Yang apes Ya. gitu. Sementara yang tidak terungkap ya itu yang beredar. Ya. Gitu. Jadi inilah fenomena inilah yang kemudian menyebabkan kenapa kemudian jalur laut itu meningkat. Itu satu. Dulu, pada saat pandemi semua orang menyelamatkan diri masing-masing. Saya yakin termasuk Angkatan Laut juga pada menyelamatkan diri masing-masing di rumah, menjaga anak istrinya. Jadi menurut perkiraan Anda selama pandemi itu benar-benar meningkat nggak penyelundupan narkoba ini? Nah, ketika kita bicarakan stok narkoba, jadi ketika ada banyak lockdown, itu memang tidak merata ketika kita bicara stok narkoba. Ada yang sedikit dan ada yang banyak. Karena ketika kita membicarakan bisnis narkotika, itu sama kayak supply chain bisnis biasa. Jadi ada aliran. Gitu. Jadi ada yang banjir, ada yang sedikit. Gitu. Nah, terkait hal itu, ketika dia meningkat, mau tidak mau kan akan ada banyak ilegal. Gitu, Maksud illegal saya, smuggling. Anda yakin selama pandemi ini benar-benar meningkat penyelundupan narkoba? Iya. Karena semua kita ini istirahat di rumah, sembunyi di rumah. Iya, saya ambil contoh saja apa yang dulu dilakukan oleh Polri pada semester awal pandemi. Jadi sampai setengah tahun di tahun 2020. Itu tangkapannya sekitar 6, sekian ton narkotika. Dan 3 ton itu berasal dari jaringan Persia. Persia. Dan hitungannya kalau misalnya saya mencoba membandingkan angka 3 ton dengan yang sebelum pandemi itu naiknya sekitar 10 kali lipat. Gitu. Jadi bisa dibayangkan 10 kali lipat. 10 kali lipat antara ini yang tertangkap. Hasil tangkapan ya? Hasil tangkapan. Jadi antara sebelum pandemi sama setelah pandemi itu pada semester awal. Jadi pada sampai Mei tahun 2020 itu sekitar 6 ton. Oke, kita istirahat dulu sesudah jeda iklan berikut ini. Temu lagi di Hot Room.